Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta ora seneng sapa sira syai'an ing perkara. Kamu tidak mencintai sesuatu apapun illa kunta kecuali ana sapa sira lahu maring syai' dari kasyai. Kowe ana abdan dadi budak. Kamu tidak mencintai sesuatu kecuali kamu akan diperbudak oleh sesuatu itu. Bahwa halil Allah Ta'ala iku la yuhibbu iku ora seneng sapa Allah. Antakuna yen to ana sapa sira diutorihi maring sakjane Allah. Kowe ana iku abdan dadi budak. Budak jane. Terus ini jelas ya. Terus betapa baiknya Allah sama kita, cintanya Allah sama kita, sehingga kita diharamkan diperbudak selain Allah Subhanahu, karena nggak ada kerennya. Diperbudak pejabat ber 5 tahun gitu, pensiun. Kadang sekolah tengah KPK. Tapi nak diperbudak Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawasi Allah tetap pangeran, selawasi kita tetap paham. Ini kalau kutip saking makalah Sayyidina Ali. Jadi karena saya taklim sama Pak Rosid ini ada Habib Fitri, sehingga makalah ini saya persiapkan. Sebenarnya saya bisa mering dulu, tapi ini karena ada orang banyak, tak ulang lagi. Nanti kalau salah ya yang salah saksinya, saksi sidang di MK. Jadi nanti kalau saya salah ya nanti sama Habib ini, sama Habib Fitri, Bapak Pak Rosid. Jadi ini salah berjamaah kalau saja, tapi tak jamin insya Allah tidak akan salah, karena mulai dulu kita akan musyawarah debat, harusnya baca tidak salah. Gini saya, sebetulnya banyak orang jadi wali itu bukan karena jumlah wiridan yang dibaca, tapi para wali itu menghayati filosofi apa yang dibaca. Oleh orang dulu itu disebut tadabbur. Ya saya milih bahasa Indonesia, sebenarnya saya senang bahasa Jawa, tapi ketika ada orang yang ngaji banyak yang luar Jawa, dan ngaji ini diakses mungkin berbagai pulau, makanya saya memaksa bahasa Indonesia tanpa mengurangi adab kita. Begini, saya beri sekian contoh bahwa para wali itu jadi wali tidak mesti karena jumlahnya gitu, tapi karena kalimat yang dipilih itu menunjukkan status kehambaan yang permanen. Ini saya baca dari kitab At-Tabaqatul Kubra, Tabaqatul Auliya, karangannya Imam Syaroni, mengutip makalah Sayyidina Ali. Ini makalah paling masyhur. Jadi kalau Anda tidak tahu kecelakaan, karena ini makalah ini masyhur sekali. Ya kalau tidak tahu berarti apa? Kecelakaan. Dan yang menyelamatkan saya, karena saya memperdengarkan, jadi ikut dapat ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim, kata Sayyidina Ali, kafani izzan antakuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia itu cukup terhormat, sangat-sangat terhormat. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan itu engkau ya Allah. Coba kalau yang jadi Tuhan itu Fir'aun, terus mati dibalas, kan gak keren. Punya Tuhan yang akhirnya mati apa? Bukan. Apalagi kalau Tuhan kita misalnya nyuwun sewu Yesus juga agak keren. Karena ya polanit, wah bingung kan. Kalau Tuhan kok nak ramangan lesu, pusing kan? Ada Tuhan yang lahirnya di bumi, berarti antara yang dituhani sama Tuhannya wujudnya dulu yang dituhani. Yesus lahir di mana? Di bumi. Lalu dia menuhani bumi. Kok enak? Ikut menciptakan, kok tahu-tahu jadi Tuhan. Sehingga semua Tuhan-Tuhan selain Allah ini gagal. Dan yang Tuhan hanya Allah Subhanahu. Kata Sayyidina Ali, saya cukup terhormat karena yang sebagai Tuhan adalah engkau ya Allah. Diteruskan, wa kafa bi fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga, fakhr karena saya sebagai hamba engkau ya Allah. Karena pilihan-pilihan seperti ini para wali itu jadi wali, karena menghayati benar-benar status apa kehambaan. Dan Allah gak suka kalau kita manusia yang akramul khalqi, makhluk terbaik, kemudian menghamba sama yang setara. Makanya Quran kalau ngeritik mereka yang kamu sembah selain Allah, ibadun amsalukum, sama-sama budak, sama-sama hamba. Keren gak menghamba sama-sama hamba? Itu kan tidak
keren sama sekali. Apalagi kita menuhankan sesuatu kemudian yang kita tuhankan itu mati dikubur, juga ada kerennya sama sekali. Besok kita Habib itu. Makanya Sayyidina Ali jadi wali itu diantara karena makalah kafani izan antakuna li rabbana. Kemudian banyak wali termasuk Abu Bakar Siddiq tentu. Abu Bakar semua sahabat. Ini yang penting. Jadi kalau kamu daftar wali harus lolos ini. Nanti yang KPU-nya Habib Lutfi, saya tanda tangan saja. Ini bawaslunya. Jadi wali itu ya ada apa inventarisir. Satu mana apal sih. Nanti akidahnya benar. Itu tentu ada pendaftarannya. Kamu udah usah ingin nanti berat. Yang saya loloskan nanti. Ya wali-wali yang ringan saja. Wali di Jawa itu salah kaprah. Dikira yang wali itu kayak wali Songo. Sebenarnya wali itu ada dua. Ada wali yang wali wah maknanya yang disayang Allah. Itu kayak wali Songo. Ada yang maknanya wali wah sing disakeni Allah. Sampean masuk wali wah yang disakeni. Maknanya wali itu sing disakeni gitu. Makanya di kitab dia sering ada fakul mukminin wali Allah. Itu maknanya kalau wali Songo ya disayang Allah. Jadi kalau kita ya sing disakeni. Ini penting saya utarakan supaya Anda tidak iskal kalau Allah ngendikan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya semua yang mukmin. Jadi yang papan atas ya biar maknanya kekasih Allah, yang papan bawah maknanya apa? Sing disakeni Allah. Tapi tetap Allahu waliyul ladzina. Sah. Kata Mas Jasa. Ini anggap saja sidang MK. Ini penting saya utarakan. Jika untuk jadi wali, syarat pertama itu akidah itu. Caranya kuat an ilmu. Nah, wal ilmu yurisul ahwal wal ahwal yurisul mahabbah. Setelah ilmu ini baru kita punya perilaku ahwal. Ahwal itu semacam malakah yang menyatu. Terus wal ahwal yurisul mahabbah. Dari ahwal itu kita menjadi sangat mencintai Allah. Misalnya begini, ini dengerin. Misalnya kita diajari guru-guru kita untuk setiap amal itu ikhlas. Kata orang banyak kan ikhlas itu susah. Itu bohong tuh kok. Tak jamin kalau ikhlas susah itu bohong. Ikhlas itu mudah. Karena Allah tidak bikin sesuatu itu susah. Allah menghendaki yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Caranya gimana? Saya tuh sering belajar ikhya, mungkin sampai lupa saya juga. Saking seringnya entah saking enggaknya ya. Saya juga punya takdiran ikhya. Ini Habib baru nakir hikam. Nanti tunggu dijualnya kapan? Setelah jadi mungkin dijual. Harus beli ya. Begini, kecanggihan Imam Ghazali adalah sesuatu yang maknawiyah dalam Allah, dalam pandangan Allah dan Rasul. Final Naudzubillah wa naudzubi Rasulillah. Itu dibikin jadi maksusah. Maksusah itu seakan-akan terlihat terang. Misalnya gini, saya beri analogi ya. Dan nanti sampai harus jawab, ini karena tes-tesan KPU, ini harus jawab. Kalau enggak, bisa. Misalkan saya satu tambah satu berapa? Enggak, jawab saja. Ya. Satu tambah satu berapa? Kamu menjawab dua itu nunggu tak kasih uang 1 juta, apa tetap jawab dua demi status kewarasan Anda? Enggak, jawab saja. Tetap jawab dua demi mempertahankan kewarasan Anda, apa kalau tak kasih hadiah jawab dua, kalau tidak jawab apa? Tetap jawab berapa? Betapa itu karena apa? Karena 1 ditambah 1 2 itu hakikat, ya enggak? Hakikat itu la tahtaju ila ujroh. Yang namanya mempertahankan hakikat itu udah butuh upah. Jelas ya? Sekarang Allah sebagai Tuhan itu hakikat apa tidak hakikat? Hakikat. Terus kamu mengatakan Allah Tuhan, ya Allah kalau engkau kasih surga tak katakan kau Tuhan. Kalau enggak usah lah. Itu waras kan? Waras kan? Sehingga kita berpikir begitu, ya Allah betapa malunya saya untuk mengatakan 1 tambah 1 2 saya ada butuh hadiah. Kenapa untuk mengatakan kau Tuhan saya butuh surga? Betapa beratnya kita. Jelas? Maka ikhlas itu mudah. Caranya gitu, dimaksudkan. Tapi sama tidak usah bermimpi, nanti makamnya kayak Habib Lutfi saya itu masih jauh. Karena saya di sini sampai di sana. Kan masih jauh, di sana ke sini kan jauh. Jelas ya?
latihlah berlogika yang benar. Saya ulang lagi ya, 1 tambah 1 berapa? Nunggu dikasih hadiah apa enggak? Karena 1 tambah 1 2 adalah hakikat. Sekarang Allah sebagai Tuhan hakikat dah. Kenapa untuk mengatakan Allah sebagai Tuhan kamu nunggu masuk surga? Itu kan kampungan banget, itu kampungan. Nggak tahu zaman ada. Latihlah seperti itu, sehingga kita malu kalau mempertahankan surga sama Allah. Mempertanyakan, sehingga nanti di antara buliannya orang soleh, nanti orang soleh juga dibully, termasuk Karosin tadi juga dibully sama Allah. Saya kayaknya enggak, karena saya sudah punya niat enggak. Nanti ini karena terperbesokan oleh saya besar senior saya. Kalau ini jauh, adik saya jauh. Nasabnya keren Habib Lutfi, tapi senior saya di Anwar. Asik-asik gitu. Begini, nanti orang-orang soleh itu dibesarkan sama Allah begini. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi. Ayo hafalkan. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Andaikan saya tidak menciptakan surga, juga tidak menciptakan neraka, apa saya lalu tidak sebagai Tuhan yang harus kamu taati? Tentu Tuhan tetap sebagai Tuhan. Allah akan selalu Tuhan, baik dia bikin surga maupun tidak bikin surga. Tapi kenapa kita nyembah Allah nunggu masuk surga? Itu sama dengan kamu bilang saka masjid ini hitam, kalau dikasih uang 1 juta. Kalau enggak kamu bilang putih, itu stres sama saraf. Tidak, jawab saja. Stres sama saraf. Mirip-mirip habis. Itu latihan terus begitu. Nanti lama-lama agama ini mudah. Sebab itu keunggulan dia adalah bikin sesuatu yang ma'nawiyah menjadi maksusah. Dan itu manhajul Quran. Saya ulang lagi, dan itu manhajul Quran. Misalnya begini. Kalau umumnya seseorang, saya ulang lagi, umumnya seseorang itu kalau jihad besar putri, keburukannya ditampakkan itu kan belum. Misalnya saya bilang ke Pak Rosid, kamu itu kiai top, sayangnya nggak bupati, sayangnya dengan istrinya 1. Pas misalnya gitu, tadi karena dia betul saya, Gus Muhyiddin jenengan banyak, orang 1. Katanya itu, Muhyiddin itu penting Gus, tapi lebih baik banyak muhibah. Nah, ini nilai saja, ini kan semuanya alumni Anwar. Saya bilang tadi, aku tak saya ingin wakil, tak tahu merobin apa wakil. Kita sama setara, saya dengan setara, sama-sama muridnya Bang. Saya ulang lagi. Jadi begini, misalnya saya bilang Zaid Asyidan, kalau Pak Rosid mungkin nggak suka. Zaid ini punya sifat buruk, kamu itu hasud, kamu itu dengki, kamu itu ngawur. Kira-kira dia tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Karena sifat buruknya ditunjukkan, dipertontonkan. Kata Imam Ghazali, harusnya Zaid ini terima kasih. Ada orang yang mengasih tahu keburukan dia, sehingga dia bisa menghilangkan keburukan itu. Tapi kata Imam Ghazali, apakah itu mungkin seseorang yang dipermalukan, keburukannya diperlihatkan, kemudian dia nggak tersinggung? Kata Imam Ghazali, mungkin. Caranya dianalisis pakai maksud. Laukana fi taubika, au fi jubbatika, akrobun, au hayyatun, wa akhbaruka bidzalika ghairu atas dzalika ghairu am. Dibayangkan gitu, andaikan di baju kamu ada ular yang berbisa atau ada kalajengking yang itu jelas bahaya bagi tubuh kamu, kemudian kamu dikasih tahu orang, kamu terima kasih apa misal? Terima kasih, karena ini bahaya bagi tubuh Anda. Sifat buruk itu sifat yang bahaya bagi tubuh Anda, karena bisa mencelakakan kamu di akhirat. Kenapa ketika dikasih tahu kamu malah tersinggung? Ini apa-apaan? Clear toh? Jadi cara jadi setuju aku ini panas. Karena ilmu itu butuh persetujuan. Saya berkali-kali bilang ketika di mana-mana saya bilang ilmu itu butuh konsensus. Makanya ada ijma. Dulu saya berkali-kali bilang dulu Imam Malik karang kitab itu tidak ada namanya. Setelah dikarang, semua ulama top di Madinah dikasih tahu, ini kitab saya, coba dilihat. Ini kitab saya, coba dilihat. Kalau kamu udah dikasih tahu Imam Malik karena kamu dianggap ulama, sehingga gak dimintai persetujuannya. Semua ulama Madinah dikasih tahu. Aratu kita bihada ala sab'ina faqihan min fuqaha il Madinah, faqulluhum waqahani, fasamituhu al-muwatta.
Kitab ini sudah Arab ataskan ke 70 ahli fikih orang Medina. Semuanya setuju. Fasama itu Al-Muwatta. Maka kitab ini tak beri nama kitab yang disetujui. Jadi lama dulu ngarang kitab terus ngarang Dewi Ang, Nakira Tawatu. Wong liya kan mitosno dene wali lagu ini bilang Sunan Kalijogo udah ada. Kitab itu diuji di pasar. Siap dibeli. Kamu kira Ihya itu enggak dibakar berkali-kali? Ihya itu dibakar berkali-kali. Sampai Imam Ghazali tampil ngarang Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Sabunya kita. Mungkin Anda tidak punya atau punyanya Ihya. Makanya Anda tidak mengajar di sini. Makanya kalah kelas ini resiko kalah. Tapi suatu saat mungkin gantian sama yang di sini yang di sana. Nah, istrinya balik. Salah kata kiamat. Karena kita itu diuji. Jadi dulu bahkan mazhab Malik itu kadang diuji oleh muridnya Imam Syafi'i. Saya berkali-kali cerita, Imam Syafi'i dulu itu pengagum kemiskinan kayak kita ini. Bukan karena nggak ingin kaya ya, daripada sahabat juga sampai boleh fadhilul fakir, nyari-nyari hadis fadhilul fakir. Dimana kerennya fakir nanti nggak dihisap, yang dihisap apa nih orang di popo. Kalau orang kaya kan dihisap Alphardnya, Fortunernya, kalau kita mau dihisap apa? Paling nasi itu sorry itu, sehingga dia tuh miskin lama sekali jadi orang miskin yang namanya Imam Syafi'i. Ketika ngaji Imam Malik itu kaya raya. Tapi sahoknya Masya Allah. Itu kalau nyamoni Imam Syafi'i itu sorotan via danan. Ya sekitar 40 juta, 20 juta. Ketika Imam Syafi'i, muridnya dulu ya dulu. Ini saya masih perlu ngaji gak? Karena Imam Syafi'i alim. Sudah ilmu saya sudah habis ya. Saya ingin cari orang yang setingkat engkau. Wah sudah mati kan. Ulama dulu itu PDP dipercaya diri. Mungkin ada yang pasangan Tambul Mustarin kemarin. Ya Imam Sa'roni itu PD apa enggak? Oh enggak, PD ini percaya diri. Makanya kalau ada niru alimnya, niru PD-nya saja. Itu ketika ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i itu apa? Mereka ini apa ya namanya Imam? Kalau ngaji itu duduk di kursi atas. Wah ini semuanya sebagai ini kiai kok gayanya gini. Tapi sahabatnya Masya Allah. Itu ketika beliau sudah orang alim kayak saya sudah mati. Ada satu orang alim, muridnya Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu kesana. Pagi-pagi dulu ada rental unta. Grab unta. Tapi belum apa aplikasi apa? Online. Tapi ya online ketemu langsung. Siapa yang mau kafilah ke Irak? Saya, ya sudah dibayarin sudah itu Imam Syafi'i mati salon. Setelah ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini saya berkali-kali ceritain. Betapa ilmu itu butuh tinggi. Kepentingan saya hanya satu. Betapa ilmu itu butuh apa? Maksud saya di sini. Saya ini diuji Habib Rizvi sama Pak Rasid. Tidak tahu saya setelah pulang diputuskan diterima apa enggak. Setelah ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu dia pas ngitung maslahan di ruang tamu. Jadi sebenarnya kiai itu sunatan kalau ngitung uang di ruang tamu supaya santrinya agak kepikiran nyalami tembak. Coba kalau Habib Lutfi ngitung uang segini, tamunya punya nggak diseket dekorasi itu tak jamin. itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang muridnya Abu Hanifah itu pakar usul fikih. Itu kan maslahan diletakkan di meja. Ada yang lantaran aja masih gelondongan dipindah ke sundut-sundut itu seperti ditata di ruang tamu, nggak sembunyi di kamar di ruang tamu. Imam Syafi'i sampai Imam Malik ini sudah banyak hartanya, ini malah parah lagi. Gede-gede ini madhab apa lagi? Ya mungkin madhab sebelah. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ajib kami nanti kamu kaget dengan kejadian ini. Iya, ulama kok kaya raya. Terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani saat itu juga langsung menjadi muqaddimah ilmu usul. Saya ulang lagi, saat itu juga menjadi muqaddimah ilmu apa? Ya sudah, kalau ulama nggak boleh punya uang banyak, tak kasihkan orang-orang nakal, dan tiga demenan. Oh ampun, mungkin malah tiga fase. Maksudnya dia, oh ampun, dia sih suka ulama mau. Malah itu ngomong soleh oleh di duit, tak kayaknya mau nakal dan juga demenan, guyok,
macam-macam. Wah, pun mungkin malah maksiat, mayu adilal maksiat kan gitu, mayu diilal haram. Jadi kalau saya dihukmil bagus, komunitas MGS. Wah, ampun, kok nak dibawa fasik malah dibawa maksiat. Bukan dengan mau sih. Gue soleh juga. Angsal, mulai rubah. Makanya kamu jangan kaget kalau Habib Lutfi terus kepingin suka, karena makomnya sudah kayak Muhammad bin Hasan apa? Yang belum kesampaiannya, kalau makomnya sudah. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai merubah mindsetnya. Dulu dia pengagum fikir karena meringankan tapi sekarang dia mengkagumi orang Islam harus kuat. Karena kalau yang kaya orang kafir atau yang kaya orang fasik itu bisa dipakai menggencet umat Islam atau menggencet orang soleh, sehingga dia mulai berpikir asyaukah kuduli soleh, gak boleh asyaukah itu. Sehingga beliau masyhur ketika al-Islam ya'lu wala, dan itu yang ditiru para wali songo. Makanya wali songo bikin negara. Coba kalau dulu Raden Fatah gak bikin Bima Bintoro, mungkin gak punya tradisi mimpin negara. Akhirnya sauri-uri kami dipimpin, diatur kayak zaman dulu. Tapi pengajiannya tidak lapor, curigai tinggal kan. Saya kape pengajian Bupati ra diundang loh, Polres ra diundang itu, karena itu barokahnya bandanya Imam Syafi'i, bahwa orang soleh harus punya syaukah, dan dengan syaukah ini orang soleh bisa memaksakan kehendak. Jangan orang soleh itu tahta yadir dolim, di bawah kekuasaan orang. Caranya gimana? Gak usah anti kekuasaan, gak usah anti uang, gak usah anti segalanya. Yang penting kabeh itu linasri hadati, untuk membela agama ini. Sehingga mulai itu Imam Syafi'i mengarah, dan itu ditiru oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Maka semua nabi mesti pernah mengalami futuhat. Coba kalau nabi tidak pernah menang, bisa nggak mengkondisikan Ka'bah terbebas dari berhala? Coba jawab saja. Tidak kan? Bisa membebaskan Mekah dari berhala karena barokahnya Saukah atau barokah kalah? Barokah menang atau barokah kalah? Barokah menang. Rubah. Jadi barokahnya ilmu diuji. Ternyata pro kemiskinan juga bisa dirubah setelah melihat Muhammad bin Hasan Asyik. Soal tetap miskin nggak apa-apa, itu takdir. Maksudnya ini kan kalau tetap miskin nggak apa-apa, ini ilmu. Ini penting saya utarakan supaya al ilmu yurisul akhwal wal akhwal yurisul mahab. Abu Yazid Al-Bustami ini satu sen, ini kan masih bab mahabbah. Ma'ahbab tasyai'an ila kundala kuhabdah. Ini masih bab mahabbah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali itu ya mirip karena kayak Sayyidina Ali. Saya nanti tak beri ada 3 wali besar yang jadi wali karena filosofinya, bukan karena jumlah wiridannya. Abu Yazid Al-Bustami jadi wali itu karena begini. Ya Allah, aneh, engkau mengasih saya makan. Ya makan yang kamu makan biasa. Gitu dah tuh jadi wali. Kamu bisa niru itu, ya Allah, engkau kasih saya makan, itu jadi wali. Ya Allah, engkau kasih saya minum, itu jadi wali. Kenapa kamu makan 2 piring nggak jadi wali? Ini ada masalah. Harusnya lukma, 1 lukma itu bisa jadi wali, 1 akhlak sebenarnya. Begini kata Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, umumnya orang itu kalau ngasih makan pembantunya itu karena ada kompensasi. Coba sekarang majikan kamu menggaji kamu karena apa? Ada kompensasi kamu kerja. Gak usah diteruskan, kamu ngasih makan istri kamu ada kompensasi. Gak usah diteruskan, karena fikih itu agak jahat dalam bab ini. Jadi fikih itu dalam bab ini agak kacau. Jadi kalau gak dikasih boleh menghentikan nafkah. Ya, cara fikih gitu. Kalau kamu gak dikasih istri kamu boleh menghentikan nafkah. Jahat kan? Ya. Dan istri juga diajarin gitu, kalau gak dikasih nafkah gak usah. Fikih kita ini gak kacau dalam. Makanya saya dulu ngaji bangun dulu masih ngajar fikih. Kata bangun gini, "Iku aku mau mata pedagangan." Beliau termasuk yang menentang fikih, tapi kita kan gitu ya. Kalau gak dikasih nafkah, istri tidak wajib ngasih. Yang satu sekarang sampai banyak. Karena ini banyak anak-anak. Tapi fikih begitu loh. Nah kalau istri kamu
kamu nusus karena agak kamu kasih nafkah, itu kategorinya nusus apa enggak? Tidak. Saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu agak kasar dalam bagian, agak kacau. Jadi kalau istri nggak ngasih, nggak usah dinafkahi. Istri juga diprovokasi gitu, nggak usah kasih kalau nggak di. Agak kacau itu sebenarnya. Tapi ya sudah, itu fikih kita. Tapi begini, yang penting jadi wali dulu kan tadi ya. Setelah ngaji ini harus jadi wali ya. Wali yang tadi wali bos yang disakeni. Jadi kalau anane Allah wali ladzina amanu kutai Allah kudu sing nyakeni wong sing iman. Jadi kalau dibaca di depan Syabul Qadir, Abu Hasan Asyadili, Allah wali ladzina sing sayang, sing cinta wong sing iman. Kalau yang kita baca sing sayang. Mergo wali yatim maknane apa? Sing sayang yatim ta sing rumah? Sing rumah, gak harus sayang, pokoknya rumah. Ayo waliun nikah itu sing rumah atau sing sayang? Kowe di anak itu kowe ra seneng, kamu tetap walinya enggak? Tetap walinya, karena kamu sing rumah. Jadi wali itu maknanya ada harus cinta. Makanya akhir-akhir agak tahu berat wali supaya semua orang mukmin wali. Itu di kitab-kitab Fathul Mu'minin wali, itu di semua kitab baca. Kalau kamu enggak ya korban enggak baca. Saya ulang lagi. Abu Yazid Al-Bustami itu bilang gini, ya Allah kenapa saya makan? Apa alasan kau mengasih saya makan? Engkau tidak butuh saya, kenapa ngasih saya? Dan engkau tidak tertolong, tidak teruntungkan oleh ibadah saya, kenapa ngasih makan? Umumnya ngasih makan tuh, misalnya ya orang kaya ngasih orang supaya dibilang sakoh, macam-macam. Loh ini engkau tidak punya kepentingan sama kita, kenapa engkau memberi kita tempat, air, minuman, makan? Ini apa-apa? Bener-bener kondat yang luar biasa, udah punya kepentingan mau ngasih. Kalau pilkada kan ngasih banyak kata. Jadi itu jadi wali karena wiridanya gitu. Ini aneh ya Allah. Kau gak butuh kita sama sekali. Kondat sinkroniun adil alamin. Kenapa ngasih kita? Coba alasannya apa? Allah ngasih kita. Harusnya Allah tuh gak perlu ngasih kita karena gak butuh apapun kepada kita. Tapi kok ngasih, ini luar biasa ya Allah. Makanya makan jadi wali. Minum. Saya kalau mau makan minum kan nggak mikir apa. Wah ini enak untuk gratis. Makanya nggak jadi wali. Jelas ya. Kenapa anda nggak jadi wali? Karena anda mikir yang benar tadi. Makanya saya pernah baca hadis itu sampai nangis. Sebenarnya jadi wali itu gampang, kata Rasulullah. Inna Allaha ta'ala la yardo anil abdi idha akalal akhtata fayahmadu alaiha au syarika syarbata fayahmadu. Itu ada sohaj di hadis Muslim. Dan ini zaman partai sebelah kalau ada hadis sohaj gak? Orang yang mau tahu kita pegang kembang. Sampai kita ini tersangka terus juga. Kalau ada hadis tanya kalau sohaj gak? Lu sudah sohaj di kitab Tirmidzi masih butuh dilegalkan Al-Bani. Memangnya Al-Bani siapa? Jadi pengujinya Imam Tirmidzi. Sembrono. Itu ibarat gini, bangun dawu butuh kita sepak ros itu kan kriminal. Kriminal banget. Masa Imam Tirmidzi yang sekeren itu dilegal tidaknya hadis menurut siapa? Yang orang kemarin. Ya kamu jangan ikut-ikutan provokasi ya. Ya enggak kriminal. Enggak tewas. Paham ya jelas. Allah itu sangat ridho. Inna itu litauhid. Kita zaman sekolah di sana inna itu litauhid. Allah juga litauhid. La yang nama alif. Inna Allaha la yardo. Cepat ya. Inna Allaha la yardo. Allah sungguh sangat ridho. Allah ridho itu berarti yang diridhoni wali apa enggak? Wali. Allah itu sangat ridho jika seseorang hambanya makan satu makanan, satu buah saja, satu suapan nasi, lalu saat itu fayahmaduhu alaiha, lalu memuji Allah. Au yashroba syarbah fayahmaduhu. Maka saya ini punya pengalaman yang luar biasa ketika makan. Mungkin nggak pas sekarang karena disaksikan orang banyak. Saya itu pernah mengalami satu hal yang luar biasa justru pas makan. Karena pikiran saya gitu. Niru pikirannya Abu Yazid Al-Bustami. Wong Allah itu udah di mana-mana pemberi itu karena butuh. Coba kamu nata jembatan karena apa? Karena kamu pegawai PU. Tugasnya begitu. Nanti kontraktor karena dapatlah. Masyarakat mendukung karena punya kepentingan bisa lewat
Semuanya serba kepentingan. Lalu Allah ngasih kita alasannya apa coba? Wong dia ghanin anil alami. Dia ada kenapa ngasih? Karena li syiddati rahmatihi wa syiddati rahmati wa syiddati faidhani rahmati. Karena Allah saking sayangnya. Jadi semua sifatnya Allah itu Rahman Rahim. Sehingga pas baca Bismillahirrahmanirrahim itu tekanannya luar biasa. Kok sampai Bismillahirrahmanirrahim itu taktis kayak latihan ngaji. Kenapa Allah itu Maha Rahman bukan Maha kepentingan? Karena Allah tidak butuh kita. Gue nggak butuh kok ngasih ini luar. Coba kalau kamu ngasih uang istri kamu, kepentingannya kan jelas. Nah ini misalnya orang yang nggak kenal sama sekali, kamu kasih uang banyak dan kamu tidak berkepentingan, hebat ya? Abu Yazid itu menjadi wali karena kalimat itu. Ini yang ketiga, mungkin terakhir ini sudah mau 1 jam. Ini terakhir katanya ya, Habibudin. Oh, ini katanya. Nah tadi saya sudah kompromi sama Pak Rosid ya, 1 jam. Minimal 1 jam katanya. Saya bilang ya minimal itu sudah boleh dilakukan bisa 1 jam. Ini sudah setengah jam. Setengah jam. Sufyan As-Tsauri itu menjadi wali itu karena begini. Dia itu kalau mau sholat di masjid Jumat itu pokoknya datang sebelum maghrib. Kurang 5 menit atau 4 menit, pokoknya sebelum. Saya ngaji di sini yang kedua di acara Jumat. Saya dulu ya datang sebelum Habib, sekarang ya datang sebelum Habib. Pokoknya sebelum yang keren-keren ini datang saja. Itu ketika ditanya, Sufyan As-Tsauri alasannya masuk akal. Kenapa kalau kamu sebelum adzan kok sudah datang? Karena saya ini malu. Saya malu sama Allah menjadi al-abdisu. La takun kal-abdisu. Jangan seperti pembantu yang jelek. Sudah tahu kalau majikannya tiap jam gitu manggil, kok nunggu dipanggil baru datang? Ini apa? Jadi bikin logikanya itu maksus. Saya ulang lagi, teorinya itu kalau kamu ingin jadi orang alim, manawi itu dimaksuskan, di fisik. Kalau kamu jadi dalamnya Mbah Mun, ini kan banyak anak Anwar. Tiap jam 7, Yai pasti nimbali untuk hormat tamu. Terus kamu datang, mesti tinggal dipanggil. Dipanggil. Saya proses tiap hari begitu. Padahal tiap jam setengah 7 pasti bangun itu butuh. Itu pembantu buruk apa baik? Kalau ingin baik sebelum dipanggil sudah datang, sudah stand. Jadi saya malu. Tiap duhur kan Allah ngendikan hayya ala sholah, hayya ala. Kamu jangan seperti pembantu yang buruk. Datang ke majikannya nunggu dipanggil. Pembantu yang baik adalah yang datang sebelum. Gara-gara itu dia jadi wali. Nah sekarang enggak, orang yang jadi wali itu boleh cerita. Mau coba 10.000, semua insya Allah jadi wali. Tak jamin itu gak mandi, yakin. Mesti ramah. Lo sampai mikir bahaya Habib ini, Said Ali Zainal Abidin jadi wali itu karena sholatnya saya buka itu enggak begini loh. Hanya saya punya sarannya, saya diceritain bapak diceritain Batula sampai guru. Ceritanya gitu. Habib Ali Zainal Abidin sebenarnya itu tidak niat sholat 1000 rakaat juga. Betul tuh. Beliau saking senangnya Allah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat itu ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sholat. Kula matur nuwun sangat. Terus saking syukure sholat lagi 2 rakaat. Tambah asik. Ya Allah Gusti mau 2 rakaat kula hidayah ngeten iki 4 rakaat matur nuwun Gusti. Sholat malih. Sampai akhirnya 1000. Jadi semua sholatnya itu fi syukrin. Fifarokin basurin semuanya semua karena sudah kayak sampean kalau 1000 rakaat jadi wali kali sekian per menit sekian wah ya kayak tarawih 8 menit dulu gak ada orang yang jadi syaratnya jadi wali itu at-tama'um bil ibadah at-taladzuz bil munajat ada asiknya saya itu punya ilmu yang agak modern, gaul milenial. Bisa kamu tiru. Tapi kalau nggak jadi wali jangan salahkan saya. Ya karena jadi wali itu harus dipilih Allah. Tapi kalau wali yang tadi yang wali wasit disakin ya Allah bisa. Saya misalnya 3:30 mau tahajud misalnya atau mau belajar, itu saya ngopi dulu. Gak pakai kopi yang mahal. Saya senang saya kopi sarang Sidon atau Nescafe-nya yang mahal. Tujuan saya sederhana, setelah saya ngopi asik terus saya munajat sama Allah.
Sehingga saya ngopi ini sudah proses demi untuk munajat. Jangan sampai kita munajat dulu ke susu dengan ngopi ya. Itu ilmunya Rasulullah cuma sudah teraplikasi. Ya Nabi kan gitu kan. Kalau kamu mau sholat isya, ada makanan makan dulu, biar makan dulu, sholatnya tenang. Kalau kamu kan enggak, sholatnya cepet tak ben mangane lego. Jadi ke sholat maghrib ke susu kan gue meledak makanan. Berarti al-aqlu wal maksud, makan adalah tujuan utama. Makanya dibilang-bilang sholatnya cepet ben mangane tenang. Harusnya kan dibalik, makan dulu ben sholatnya. Nah itu kiasannya tadi, ngopi dulu ben munajatnya ini. Terus cara kok sih yang kurang sikor tuh. Bareng-bareng kopi enak ya kok sih. Bareng ini tak harapannya yang asing. Pakai lanjut deh. Ini relax saja. Nanti kalau kamu nggak setuju nggak harus diteruskan ya. Ini kan aku yang butuh persetujuan. Asam itu al-muwatta, harus apa? Al-muwatta. Satu fatwa yang di sini ada senior saya waras. Saya model gue sudah jadi unggus. Orang keren. Ini lahir sudah langsung habib. Langsung. Kalau kita keren udah ke alim C, op C, ini langsung lahir. Langsung top. Ya itu dari kafat dua yukti ya apa? Tapi kita syukur. Kita baca apa hadis hadis iman. Beliau ya sering bermasalah senang sekali. Ibaratnya juga akrab sama-sama. Ini penting saya utarakan. Jadi untuk mencintai Allah itu caranya gimana? Al ilmu yurisul ahwal, wal ahwal turisul mahabbah. Jika caranya, ya Allah saya ini mengatakan 1 tambah 1 itu 2 tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak? Karena 1 tambah 1 itu hakikat kalau saya jawab 2. Kenapa 1 tambah 1 aja 2 itu tanpa menunggu hadiah? Hanya alasan itu hakikat. Kenapa engkau yang Allah hakikat saya sembah dulu ada ini apa-apa, gila model apa lagi? Laten begitu terus, nanti lama-lama itu mudah. Mudah apa enggak? Mudah? Mudah itu kadang-kadang angin. Mungkin ini latihan. Latihan ikhlas apa latihan ngaji? Latihan lagi. Ya saya ulang lagi ya, al ilmu yurisul ahwal wal ahwal turisul. Wah ini penting sekali. Sehingga ulama dulu apalagi para nabi itu harus sudah sujud dulu Pak. Maka doakan para imam masjid itu udah wali-wali. Kalau wali bahaya. Dulu di daerah saya itu ada seorang wali imam Jumatan, barang bisa habis kan. Itu beliau itu pernah sholat, itu tuanah itu apa, bandar itu jatuh. Dia tetap sampai dipotong karena nyangkut di bajunya dipotong, dia tetap santai. Karena kalau sudah menghadap pokok itu intinya. Ini contoh lagi Sayyidina Umar. Beliau itu kena panah bulu semuanya itu kayak pancing. Jadi kalau sudah masuk, kalau ditarik sakit karena ada apa kayak pancing itu. Apa kalau sama dia? Ada jangkarnya itu. Seperti itu apakah Sayyidina Umar gampang nih gini aja. Setiap ditarik sakit. Dia bilang gini, nanti tarik setelah saya sholat. Setelah beliau sholat, pastiin ditarik. Itu nggak bilang aduh, nggak bilang kata karena sudah ini. Kamu nggak usah bayangkan kelas itu muhal. Muhal kok karena. Jadi karena di rumah saya lagi, al ilmu yurisul ahwal, wal ahwal turisul. Saya bisa begini itu ya barokahnya itu. Karena masalah ada itu fa'lam annahu la ilaha. Tidak faktatif. Maka sebetulnya etikat ini yang anilmi, jangan etikat karena nekat. Kita ini sering punya akidah karena nekat, bukan karena apa. Padahal masalah kalimat tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari fa'lam. Saya beri sekian contoh. Makanya Imam Ghazali termasuk kerennya beliau itu adalah sesuatu yang maknawiyah dalam kebaikan. Beliau bisa memahsusatkan seakan-akan itu terlibat. Jadi misalnya begini. Kata beliau, sholat itu nggak boleh bawa kotoran najis. Ya sudah, itu masalah zahir. Apa kamu mau sholat ketemu Allah kemudian di hati kamu ada najis? Itu ada sikat, ada dengki, ada macam-macam. Bedanya apa? Yang dikatakan najis itu sesuatu yang nggak benar.
Ketika Imam Ghazali ditanya, dalilnya apa? Innamal musyrikuna najasun. Itu najis ma'nawi apa tuh? Najis ma'nawi. Orang musyrik secara fisik kamu pegang wajib dibasuh enggak kan? Tapi sama Allah disebut najis karena ada najsul ini. Itu isyarat kalau ada najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu apa? Misalnya kamu sholat masih punya rasa suci sama orang mukmin. Sholat kepengen paras pangeran tapi niatnya elek. Gusti kula pengen paras jenengan, nak parah nunggu swarga terus ngeloni bidadari. Nah, ternyata disenengi Allah itu mau media, sing tujuan utama ngeloni bidadari. Mergo sapok ning donya bojone elek. Oh itu wis rai-rai ngene ora bakal dadi wali. Tekan boleh ridane Allah demi sesuatu sing biologis. Oh itu kampungan. Ora bakal dadi wali. Kalau yang wali-wali yang memang warido kamatulubi, memang ridomu yang saya cari. Maka sehingga wali-wali yang benar-benar warido kamatulubi itu istilahnya wafarokum wareha. Ashabul yamin itu Allah masih bisa menerangkan visi dream maksud watolhim dan gue berarti lima. Tapi amma ikana dan mukarrabin farokum wareha. Karena surganya mukarrabin malah ainaroat wala guna samiat wala khatara ala qalbi. Karena mereka ini mukarrab betul dekat Allah sehingga nggak bisa surganya disifati. Kalau surganya sampai kan tadi inna ansa'na guna insa'a faja'na guna apa kalau sokonen tadi kalau ini perawan kayak berdua kemudian lagi ini mana ada uruban atau tapi rawan ada uruban sudah pinter cuma ibu-ibu khusus ya berdua. Jadi ini penting, makanya kamu tidak mencintai sesuatu kecuali kamu jadi hamba. Tentu untuk menjadi hambanya Allah syaratnya kamu mencintai Allah. Karena mencintai Allah dengan ilmu. Yaitu tadi, ya Allah, engkau itu udah butuh saya. Kenapa engkau masih makan saya? Sehingga makan apapun kecilnya, kita matur nuwun sama Allah. Allah udah punya kepentingan sama kita, kok masih kasih kita makan. Kayak apa baiknya? Sehingga saya pernah ngalami sesuatu yang luar biasa itu ya karena pas makan. Makanya para nabi dulu itu suka makan. Tapi rapat sampai itu caranya mana kan? Ini penting saya utarakan. Saya itu betul-betul sih. Saya pernah baca hadis itu agak iskal, tapi ya percaya karena itu hadis sahih. Nabi ketika cerita hadis syafa'ah, hadis yang luar biasa yaitu hadis syafa'ah, itu malah pas makan. Fana hasanah dalam Sahih Muslim, fana hasanah. Jadi beliau megang biro asatin, megang simbol kambing itu dahar itu sambil cerita syafaat. Ana sayyidul anbiya, ana sayyidul awwalin. Itu sambil saya dulu agak iskal. Iskalnya adalah syafaat sesakral itu dihentikan pas makan. Tapi setelah saya sampai, kamu boleh hasut sampai makom tadi, makom paham. Memang makan dan sholat itu udah ada bedanya. Sehingga Imam siapa itu Saroni nanti ngendikan ada orang itu jadi wali, diangkat jadi wali itu pas makan, tidak pas wiridan tapi pas makan. Karena apa? Hadal akil mutalab bisun bini'matillah, mukirrun bini'matillah. Fal mutalab bis bini'matillah aqrabu ilal iqrar binal roji. Orang sedang makan itu kan sedang mendapat nikmatnya Allah. Orang yang sedang mendapat nikmatnya Allah lebih gampang ikrar betapa Allah itu baik ketimbang yang baru berharap. Ini kan soal kamu gak jadi wali salah makannya ini kan. Makanya wali-wali dulu yang jadi wali besar itu pas makan. Karena kita pas makan berarti mutalab bis binikmah, orang yang sedang mendapat. Kemudian yang sedang mendapat untuk ikrarnya lebih gampang ketimbang baru yang berharap. Keren ya? Terus keempat ini yang cara latihannya. Ini yang ada di hikam. Lau asyrafa laka nurul yakin wa nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar salah ilaika. Sebetulnya kita ini kampungan. Dalam banyak hal kita gayanya ngaji hikam di rumah, tapi kampungan. Gaya-gaya nadok ngaji. Ya, tapi ada gaya apik, mantas sabah di komen bahwa minum. Lumayan. Harusnya kalau jangan ngaji hikam langsung jadi wali. Ya tadi yang maknanya tadi sing bisa kayak ini. Begini kata hikam yang di makalah tadi. Tidak sampai tak tapi harus jawab ya. Kalau nggak jawab bisa. Kamu ingin masuk surga itu karena apa? Tidak jawab saja.
yang makomnya agak tinggi loh, jangan karena yang ngelon ibadah, yang agak tinggi, yang agak tinggian sedikit loh. Ketemu Allah katanya, tahu alamatnya. Allah itu kan layak penuhi makanya. Kamu ingin masuk surga itu kan karena ingin mendapat ridha Allah, betul ya? Ini tak angkat, makomnya sudah ada tentang telur, tentang apa? Nah, kamu ingin masuk surga kenapa? Nyari ridhonya Allah. Kita takut masuk neraka karena takut suhtuwah, takut bencinya. Wal ana Allah wis maujudun kama alaihika. Allah sekarang sudah ada apa nanti di akhir? Tidak, jawab saja. Sudah. Kalau Allah sudah ada berarti ridhonya sudah ada, suhtunya juga sudah. Maka kenapa kamu nyari nikmat yang super nunggu di surga? Makanya wali-wali itu ainal jannah, mahal jannah. Jannah itu apa? Saya sekarang sudah di jannah, maksudnya saya sekarang sudah di ridho. Ujung-ujungnya surga super itu karena ridhonya. Dan karena Allah sudah wujud mulai dulu sampai sekarang, ridhonya juga wujud mulai sekarang. Jika para wali itu di dunia juga merasa sudah di surga. Makanya wali-wali itu di kitab Allah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena fid dunya juga dapat ridho Allah, fil akhirat juga ridho. Makanya mereka Allah takhafu wala tahzanu fid dunya wa fil akhirah. Tapi kalau kamu kan enggak. Kayak nurik loro utange akeh judes gak apa-apa ning donya sedih lho. Sing penting kok malah suara. Bisa saja diteruskan penderitaannya. Jadi itu wali. Jadi wali itu cara berpikir unik. Kalau yang kamu cari ridhonya Allah, kenapa nunggu surga? Allah wujudnya mulai sekarang. Maksudnya sekarang pun Allah ada. Azalul azal Allah ada qadim. Kalau Allah ada berarti ridhonya juga sudah. Makanya wali-wali itu jarang menyebut surga. Waridho a'udhu biridho kamin sakhotika ubi mu'afatika min hukubatika wadika minggala usis sanaan alaika antakama asmita alam. Sehingga ketika menyebut surga itu ibaratun an ridho, menyebut neraka ibaratun an suhti. Ya ridho wa suhtuhu juga bihadi. Makanya di dunia mereka sudah sering sulit ridhane. Makanya nabi-nabi itu malu kalau nggak senang. Loh, saya sebetulnya menuruti manusia, saya itu sering susah kalau menuruti saya sebagai manusia. Kadang beri kepinginan dirakasi, kadang kepengen susah, tapi aku susah bisin. Karena koyok gak ridho be pengiran. Nah, misalnya saya dikasih Pak Rosid gedang goreng satu, terus makan be merengut, itu kan mang kalau saya kayak bagus bakal ikhlas juga gedang goreng. Kamu juga gitu di dunia ini yang ngasih kamu itu Allah, terus merengut itu koyok ridho be sing ngekek. Makanya bakat wali, muncurang-muncurang bakat wali. Makanya sarannya orang baik itu bitolkoti wajib tabassum. Nabi itu tabassum tolkoti wajib karena Nabi itu malu kalau gak ridho sama Allah itu. Bisa berkali-kali deh, kadang saya di kamar itu ya kepengen keluar gatel, kepengen merenggut. Tapi akhirnya ya aku gitu loh, Allah ini kerajaan Allah kok merenggut. Gak mungkin, isin besi kayak ini. Makanya saya itu jarang susah. Tak ilmu nih, ini lagi tak ilmu. Orang susah kok, makanya jangan gus-gus juga atau canggung. Mengalir juga orang itu juga krono kok, duit. Ini uang. Ini karena kita sederhana sama-sama muridnya bangun sama tentang saja. Ilmu saya bisa diuji, jadi kamu boleh gak setuju, tapi walah. Karena ilmu saya ini muqtabas minal kutubil mutabar, diambil dari kitab-kitab semua. Makanya Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika orang harus senang. Makanya ada ulama mau meninggal ditanya, kamu kenapa bunyi-bunyi saja, tidak khawatir kalau kamu suul khotimah? Memangnya saya mau kemana? Ya kamu mau mati. Lah iya mau mati kan keren. Kok bisa? Zahabtu ila khairi madhubin ilaih wa Allah arhamu minni min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Memangnya saya mau kemana? Paling kan kembali ke Allah. Allah itu arhamur rahimin, daripada orang tua aku, anakku, orang lain semua. Zaman di dunia dia arhamur rahimin, memangnya kalau di akhirat dia ada arhamur rahimin. Sifatnya pasti sama. Terus masalahnya di mana? Tapi kita di rumah sih gue.
Sehingga Rasulullah ketika mau ittaqola ila rafiqil a'la, ini tak ulang usul fikih tadi karena ini masih masalah. Tapi ini masih ngaji ini loh, maaf bab kasihan dengan tadi al-ilmu yurisul akhwal wal akhwal yurisul mahal. Nabi itu ketika mau wafat, ya bahasa pasnya itu ittaqola ila rafiqil a'la karena Nabi itu lah yang cuma bahasa umumnya itu apa? Wafat. Yang benar itu ittaqola ila rafiqil a'la. Juga sama tak beri satu-satu. Ini kan sama-sama ngaji usul fikih. Orang sing paham, orang sing orang, tapi sama-sama. Teman itu bahasa Arabnya apa? Rafiq kan? Nggak jawab saja. Teman, bahasa Arabnya apa? Rafiq atau Khalil, ya kan? Atau kadang bilang Sofiq. Tapi yang umum teman Khalil. Sebetulnya bahasa itu agak kriminal besar. Karena kalau makna itu kamu ketahui dan kamu imani itu bahaya ketika kamu maknanya Ibrahim Khalilur Rahman aja jajal maknanya. Ayo mana nih awalnya? Apa mana nih? Ibrahim dan pengiran rokok. Maka kita perlu ngaji usul fikih. Jadi makanya ngaji itu cuma kamus dok. Saat ini mau tuku kamus sih. Mulai kamus yang terjemahan. Ini serapa kalah alim. Ngaji itu ya keren. Ngaji itu ya kamus bahasa Indonesia sampai kamus bahasa Arab. Sehingga makna yang penting itu aslun mustaqot, bukan makna yang diistilahkan. Saya ulang lagi, makna itu yang penting itu aslun mustaqot, bukan makna yang misalnya gini, Rafiq itu dari kata rifqun, dengerin ya, Rafiq dari kata rifqun maknanya halus, sayang, dengar ya. Berhubung teman adalah orang yang sayang kamu, yuqalu lahu Rafiq, jelas ya. Khalil dari kata khullah itu kasih sayang, makanya la bi'un fihi wala khullatu wala syafa'. Jadi khullah itu sayang, berhubung teman itu sayang kamu disebut Khalil. Sehingga kalau Ibrahim Khalilur Rahman adalah orang yang disayang. Sama Nabi itu ketika mau kapundhut itu hubungannya Allahumma ar-rafiqal a'la, saya memilih zat yang banget sayangi. Karena Rafiq itu sifat mubalah. Jelas ya? Jadi Rafiq dari kata rifqun itu maknanya apa? Isim fa'ilnya Rafiq. Berhubung mubalah kok diikutkan wazan fa'il Rafiq. Jelas ya? Sehingga Nabi itu mensifati Allah itu Allahumma ar-rafiqal kayak apa? Artinya gini, kayak apa cintanya Nabi sama Allah sehingga ketika mau kapundhut kan gini kata istri-istrinya khayyar Rasulullah. Jadi Nabi sebelum intaqala ila rafiqil anbiya idza kana Allah taala mana annaku li awami syuhada sa mayyit kali an mana annaku li Rasulillah mayyit iku mimbabi napa au wong syahid biasa wae ora oleh diistilahno apa meneh sayyidus syuhada yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka Nabi tidak pernah kalau nggak pernah kapundhut berarti yaruddu alainas salam, maka membalas salam juga mendoakan kita. Makanya ulama-ulama banyak yang ngaji itu dihadiri Rasulullah. Masyhur itu keramatnya Habib Ali Al-Habsyi itu bikin singkut duror itu didatangi Rasulullah. Kira usah kepengin, mari gendong kurang arah. Tapi kalau jadi curiga terus gak mungkin sakit Habib Lutfi. Karena itu terdaftar. Sekarang ini pokoknya gomgol, makomim. Tapi tak jamin nggak masalah karena Nabi ini kan perlu nasabin, wasabin, mengkotin yang wal kiamat ilah nasabi, wasabin. Insya Allah kita masih punya jalur sabab, punya jalur apa? Karena nasab kita disalah ya. Serap apa dia pilihan pengiran. Gue gede yuk keliru gue bapakmu, dia pilihan pengiran. Kudu itu, habis pilihannya. Saya ulang lagi. Sehingga Nabi Muhammad itu happy, senang sekali. Beberapa hari sebelum beliau wafat, makanya ini penting, mukadimah ini penting. Ini melanggar ini sudah satu. 10 menit lagi. Rasulullah itu sebelum intaqala ila rafiqil a'la itu sering ngendikan gini di mimbar. Inna wa ta'ala khayyaru 'abdan baina dunya wa baina ma inda fakhtara ma inda. Itu lihat di Bukhari di Muslim banyak. Ini harus disebutkan hadisnya, nanti tanya hadis dari mana. Allah Ta'ala itu memberi pilihan sama abdan, tidak tadi terjemah sama abdan, disuruh milih antara dunia dan baina indah.
dan memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaro ma'indah, kemudian hadal abdu memilih ma'indah. Itu Abu Bakar di pojok masjid itu nangis-nangisnya. Sahabat yang pilihannya itu, yang gaul-gaul itu malah nanya, ungguru ila hadasya, delok saya itu aneh tua. Nabi itu mau cerita, nah ono wong sing dikon milih bena dunia bena ma'indah. Fakhtaro ma'indah kok ditangisi masalah wong cerita kok ditangisi. Tapi setelah seminggu Nabi sakit, terus Abu Bakar baru cerita sing dimaksud abdan di kanjeng Nabi piyambak dikon milih tetep ning dunya apa intakola ila rofiqin fahuwa abdul mukhayyar. Ya Rasulullah iku sing abdul mukhayyar ya nangis sak suapan nangis kabeh kalau milenial itu tidak nangis kabeh ya tentu mereka semua kalah ilmu sama Abu Bakar apa as. Setelah itu Rasulullah itu di depan istrinya juga ngendikan seperti itu. Terus kata Aisyah, karena Aisyah itu cantik, sempat DM. Ya kita tunggu saja perkembangannya, pilih siapa ya. Karena Aisyah itu cantik sekali. Tapi ketika Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, saya ya Allah ar-rafiqal a'la, kata Sayyidah Aisyah, maka kita semua tahu bahwa Nabi tidak akan memilih kita. Tentu Nabi akan memilih ar-rafiqal a'la, maksudnya milih nukuk iltihab ila Allah subhanahu. Kayak apa manjanya Nabi dengan Allah, menyebutnya ar-rafiq, tapi rasa gua terjemah teman plek. Tapi kalau kamu ngajinya kamus hanya dengan kamus, rafiq itu maknanya teman. Kalau kamu hanya ngaji kamus, khalil maknanya juga teman. Bahayanya kalau kamu nanti ngorek di masjid Demak, Ibrahim Khalilur Rahman, Ibrahim. Wah itu langsung disemprit sama KPU, sama Bawaslu. Maka dibutuhkan maknanya kitab selain kamus itu ilmu usul. Ilmu usul fikih menyarankan orang mengkaji aslul mustaqbal, yaitu jadi sorong. Bisa apa tuh bermarkut mengenai begini-gini. Saya ulang lagi, jadi jelas rafiq dari kata rifqun, maknanya apa? Nah karena teman itu akhir welas yuqalu lahu rafiq, tapi bukan berarti harus rafiq, yuqalu lahu. Zauj juga sama, mana di zauj itu pasangan. Sebetulnya dalam bahasa Quran dan hadis tidak ada zauj sama zauja. Kamu cari sampai mati di Quran tidak ada kata zauja. Kamu cari sampai mati, hidup mati lagi, urip mati. Gak akan ada di Quran bahasa Arab zauja. Karena mana di zauj itu pasangan. Paham ya? Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin, maknanya istrinya. Kalau zauju Fatimah berarti suaminya, karena zaujun itu pasangan. Sama tak tes. Kalau dalam bahasa lughat azwajun jamaknya apa? Zaujun kan? Kalau zaujat jamaknya apa? Zaujat. Sekarang di Quran coba tak baca sekian ayat. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Misalnya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj jamaknya apa? Zaujun. Kok wa azwaju itu pasangan-pasangannya. Nah. Paham ya? Asarabuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Di situ zaujat atau azwajan? Artinya perempuan apa lagi? Perempuan, karena maknanya ya mungkin saja setelah Nabi menceraikan kamu mengganti azwajnya. Berarti kan mengganti istrinya. Karena zaujun maknanya pasangan. Makanya Quran juga ada bahasa zaujat. Yang paling terkenal tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Padahal azwaj jamaknya zaujun. Karena zaujun itu maknanya apa? Pasangan. Sama dilihat di Musnad Ahmad di semua hadis. An zaujin Nabi, an Aisyah zaujin Nabi. Gak ada zaujatin. Ini tak naikkan kelas karena menghormati Pak Rosid. Ya jelas ya. Makanya ini penting saya utarakan. Saya ulang lagi. Jadi kalau kamu ingin mencintai Allah, ilmu itu diperkuat. Insya Allah ilmu ini yurisul ahwal, wal ahwal yurisul ahwal. Kayak tadi, kamu di dunia yang dengan carut-marutnya negara dan dunia, kamu menjadi tetap bisa tertawa ngopi karena rahmatnya Allah. Kalau menuruti peraturan kita sering kecewa. Kadang presiden tidak yang kita pilih, ya kan? Kalaupun yang kau pilih, kamu kadang kecewa karena milihnya dari awal dari ikhlas sudah dapat pilih kecewa. Tapi ternyata kamu nggak bujuk banter karena apa coba? Rahmatnya. Semua karena rahmatnya. Lalu Allah yang Rahman ini terputus enggak sifatnya ketika akhirat? Enggak kan?
Allah akan qadim, sifatnya juga tetap qadimah, abadiyah, baqiyah. Kalau Allah arhamur rahimin fid dunya, pasti arhamur rahimin fil akhirah. Sehingga ahli sunnah berpendapat adanya syafaat. Kau juga percaya Mu'tazilah rapat itu ngaji. Oh, akhirat itu orang sudah tidak bisa ngamal lagi karena sudah finish. Jadi gak bisa orang disafaati. Memangnya Allah pernah melaturan itu? Gusti Allah benar mencafaati Pak Rosid. Ingat diri sudah akhirat. Meskipun sudah akhirat, Allah tetap yang alumah biasa karena sifatnya Allah Ta'ala azaliyah, baqiyah, abadal abad. Makanya kita yakin ada syafaat karena Allah tetap seperti itu selama tidak terganggu oleh akhir. Dan itu jadi, makanya percaya syafaat itu gampang asal ada ilmunya tadi. Kenapa orang yang maksiat masih bisa syafaati Rasulullah? Memangnya akhirat masalahnya apa bagi Allah? Kalau kamu sebagai manusia tidak bisa amal, bangun masjid Israel kan gitu. Apa yang kita bilang ini mati. Memang sudah ada bisa ngamal kamu. Tapi kalau Allah mau menambahkan ganjaran seseorang bisa enggak? Bisa. Allah di akhirat pun tetap yaf'aluma. Jelas ya? Maka Nabi pede saja ketika umatnya minta syafaat, analah saya bisa mensyafaati. Nabi datang ke Allah, fa'akhirul lahu sajidan. Saya sujud kepada Allah. Nabi ngintikan ya Muhammad, ya Allah ngintikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqawas waktu syafaat. Karena Allah bisa gitu, ya yang bisa menghalangi Allah siapa? Itu kalau kubu sebelah bilang, ya Allah ingat tuh, ini akhirat tuh, amal sudah terputus. Itu ngaji nih rakatam yang jelas ya? Al-Fatihah.